Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suara Sangkakala. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Era Baru, Tanggung Jawab Baru. Era baru, tanggung jawab baru. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 25. Markus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 25, demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil menjadi umat kepunyaan Tuhan, saya percaya bahwa kita punya hak istimewa. Alkitab berkata dalam Yohanes 1:12, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya hak istimewa, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tetapi jangan lupa, kita punya sisi yang lain, seperti mata uang yang punya dua sisi. Di sisi yang satu bicara tentang hak kita di hadapan Tuhan, tetapi di sisi yang lain bicara tentang tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, musim boleh berganti, waktu boleh berlalu, keadaan boleh berubah, situasi di sekitar kita boleh berubah, tetapi tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Tidak boleh kita berkata, ini karena situasinya tidak memungkinkan, ini karena kondisi tidak memungkinkan, maka tanggung jawab kita tinggalkan sementara, kita lupakan dulu. Tetapi sekali lagi saya mau beritahu bahwa hak dan kewajiban, tanggung jawab tidak dapat dilupakan, tidak dapat dilalaikan dalam kehidupan kita. Nah, dalam masa-masa yang kita kenal hari-hari ini dengan new normal, kita memasuki suatu era yang baru, kita memasuki suatu dimensi waktu yang baru, di mana kita akan menghadapi perubahan-perubahan yang drastis. Tetapi sekali lagi dalam situasi itu, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harus senantiasa kita kerjakan. Nah, mari kita mencoba melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 25. Kalau kita menyimak, kita memperhatikan konteks dari kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus tentang tabur tuai. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Ketika dia berbicara di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang-orang banyak, ada pesan-pesan yang dia sampaikan yang saya ingin gali hari ini bagi kita, yang ingin kita simak bersama pagi hari ini, tentang bagaimana seharusnya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita mengerjakan panggilan kita, kita menjalankan tanggung jawab kita di dalam hidup yang Tuhan masih dianugerahkan kepada kita. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-20. Saya baca kembali ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar
dan menyambut firman lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Hal yang pertama yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan akurat. Ayat ini seringkali orang melupakan bagian A yang ditegaskan adalah soal berbuahnya sekian kali lipat, lalu melupakan bagian A yang harusnya menurut saya sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana dia berkata orang yang mendengar dan menyambut firman. Bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya kita mengucap syukur bahwa ada firman Tuhan yang menjadi gajen, sebagai orang-orang Kristen kita bersyukur bahwa kita punya firman Tuhan yang menjadi penuntun kita, yang menjadi arahan dalam setiap kehidupan kita, sehingga firman itu menjadi sesuatu yang sempurna dan lengkap bagi kita. Segala yang menyangkut kehidupan kita, segala yang menyangkut tentang tata nilai, etika, dan berbagai hal lainnya, itu lengkap tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan petunjuk Tuhan yang pertama yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita, wujud tanggung jawab kita di era baru adalah mari kita belajar untuk meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dengan akurat. Jangan meresponi firman Tuhan dengan setengah-setengah. Jangan meresponi firman Tuhan hanya yang enak di pendengaran kita. Jangan hanya berkata amin untuk perkataan-perkataan yang memberikan janji-janji yang muluk. Jangan hanya berkata yes untuk sesuatu yang kelihatannya ini menyenangkan buat saya. Tetapi saya mau beritahu sekali lagi, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, baik itu lewat khotbah minggu, baik itu lewat ibadah online, baik itu lewat pembacaan-pembacaan pribadi yang kita lakukan di rumah, maupun lewat kegiatan-kegiatan yang lain di mana kita sering mendengarkan firman Tuhan. Setiap benih firman Tuhan itu harus kita responi dengan baik. Setiap firman itu mesti kita berkata, firman ini untuk saya, firman ini bukan untuk tetangga saya. Ada orang datang ke gereja lalu ketika dia mendengar sebuah khotbah, dia berkata bahwa ini sebetulnya sangat cocok buat si A. Sayang dia tidak datang. Padahal kalau dia datang, firman ini pasti akan menemplak hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini model orang yang tidak meresponi firman dengan benar. Karena firman itu adalah untuk yang mendengar dan untuk yang menyampaikan, bukan untuk yang tidak hadir. Karena itu sekali lagi setiap benih kebenaran firman yang disampaikan kepada kita, tanggung jawab kita adalah meresponi dengan benar. Kalau kita salah meresponi firman Tuhan, maka percayalah kita akan salah di dalam bertindak. Kenapa hari-hari ini muncul berbagai macam praktek yang salah dalam gereja? Kenapa hari-hari ini muncul pengajaran yang salah dalam gereja? Karena tidak meresponi firman dengan benar, tidak mengamati firman dengan benar, tidak meneliti firman dengan benar, hanya mencoba memaksakan apa yang sudah ada di kepalanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Atau istilah di dalam sekolah Alkitab adalah exegese. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman dengan benar. Amin. Mari kita bertanggung jawab. Kalau itu adalah firman Tuhan, meskipun kadang-kadang tidak enak di telinga kita, tetapi kita mesti berkata, ya, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang bagaimanapun ini adalah tanggung jawab saya untuk meresponinya dengan akurat supaya saya tidak salah bertindak, saya tidak salah melangkah. Menghadapi era baru, menghadapi new normal, kita butuh bekal firman Tuhan yang bisa mengarahkan kita. Kalau kita tidak dibekali dengan firman, kalau kita tidak dituntun dengan firman dengan benar, maka bisa-bisa kita salah melangkah, bisa-bisa kita salah bertindak. Dan kalau kita salah bertindak, kita salah melangkah, maka kita akan menerima risikonya. Itulah sebabnya Alkitab berkata kemudian bahwa ada yang akan menuai. Ketika dia menyambut firman lalu berbuah, akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini hasil dari sebuah respon. Bukan datang dengan cuma-cuma, tapi hasil dari sebuah respon.
Sebab itu sekali lagi responilah setiap bagian firman Tuhan dengan benar. Maka saya percaya apa yang kita rindukan, apa yang dijanjikan firman, itulah yang akan nyata di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, sebuah analogi tentang pelita yang dikatakan bahwa orang menempatkannya bukan di bawah gantang yang tersembunyi, tetapi ditaruh di atas kaki dia supaya dia dapat menerangi sekitarnya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Bahkan menarik, saya ingin membaca bagi kita dalam Lukas pasal 12. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Ini sekali lagi bicara tentang transparansi, bicara tentang panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang dikatakan bahwa hidup kita itu seumpama terang yang tidak ditaruh di bawah gantang, tidak ditaruh di bawah kolong tempat tidur, tapi ditaruh di atas kaki dia supaya dapat menerangi sekitarnya. Dengan kata lain, saya mau beritahu bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen yang kita tidak boleh lupakan adalah memberi kesaksian yang positif dalam kehidupan kita. Sekali lagi, panggilan yang kedua sebagai orang Kristen di era yang baru, di new normal, adalah memberikan kesaksian yang positif lewat kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini kita mengalami tantangan bukan hanya dari golongan tertentu, bukan hanya dari agama tertentu. Setiap sendi, setiap lapisan masyarakat mengalami tantangan yang sama. Memasuki era baru, memasuki new normal, itu pun diperhadapkan kepada semua orang percaya, diperhadapkan juga kepada orang-orang di luar kita. Semua orang menghadapi hal yang sama, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, di mana kita dipanggil bukan hanya kita akurat dengan firman Tuhan yang akan menuntun kita, tetapi kita dituntut untuk memberikan kesaksian yang positif lewat sikap hidup kita. Jangan menjadi batu sandungan. Lalu hari-hari ini misalnya pemerintah masih menganjurkan untuk daerah-daerah tertentu menjalankan ibadah dengan protokol kesehatan, atau ada yang sama sekali belum diizinkan untuk melakukan, bukan karena dihambat untuk beribadah mempermuliakan Tuhan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi kesehatan. Maka sebagai orang percaya, jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan kita menjadi orang yang kadang-kadang bertindak di luar nalar, kadang-kadang bertindak secara naif, tidak menunjukkan kebijakan, tidak menunjukkan hikmat, sehingga kadang-kadang sikap dan tindakan kita justru tidak menjadi kesaksian yang positif, tetapi menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika kita di dalam gereja, ketika kita lagi ibadah, oh haleluya. Di luar ibadah, halelupa, bahkan halilintar. Karena itu sekali lagi panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid-muridnya pada waktu itu, mengibaratkan, menganalogikan kehidupan ini seperti sebuah terang yang ditaruh di atas tempat yang dapat menerangi sekitarnya, ditaruh di atas tempat yang lebih tinggi, sehingga tempat yang rendah itu bisa diterangi oleh sumber terang itu sendiri.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita sudah bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita? Sejauh mana kita bisa memberikan kesaksian di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita? Kalau di gereja, ya sudahlah, udah pasti kita semua orang terang, kumpul sesama orang terang. Tapi saya mau beritahu, terang itu akan semakin bermakna, terang itu akan semakin berarti ketika dia ada di sebuah kegelapan. Karena kehadiran sebuah terang di sebuah kegelapan itu akan memberikan dampak yang positif, di mana gelap itu kemudian menjadi sirna karena adanya terang. Kehadiran kita harusnya bisa menjadi berkat. Saya ingat ada pepatah Tiongkok berkata begini, janganlah kamu menyalakan kegelapan, tapi nyalakanlah sebuah lilin untuk mengusir kegelapan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita jelas, tanggung jawab kita jelas, menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi kesaksian Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Karena itu ambil tanggung jawab ini, kerjakan tanggung jawab ini. Jangan karena situasi ekonomi yang sulit lalu kemudian kita terlibat untuk melakukan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau orang lain kemudian melakukan berbagai tipu daya, berbagai jalan-jalan yang penuh dengan ketidakjujuran, lalu orang yang mengaku Kristen ikut-ikut juga. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, kebetulan dia pengusaha juga, dia bilang begini, ya namanya juga di dunia usaha, kita bohong-bohong dikit, kita curang-curang dikit, itu biasalah di dunia usaha. Nah, ini kan konyol. Saya heran kok bisa orang ini bisa menjadi, bagaimana dia menganggap dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi kesaksian. Di tengah-tengah usaha yang dikerjakan dia menjadi batu sandungan. Harusnya bagaimana dia menjadi contoh, menjadi saksi. Integritas dia dapat dicontoh, integritas dia dapat dilihat, sehingga orang berkata, orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan memang berbeda, sehingga orang bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita tidak dipenuhi dengan kesaksian yang positif, jangan mimpi orang-orang akan datang kepada Tuhan dan berkata, engkau adalah satu-satunya Tuhan. Meskipun kita berkata, kita berkali-kali mungkin membaca nubuatan dalam kitab Sakaria, bahwa pada akhir zaman nanti diibaratkan ada 10 orang di luar Yahudi akan datang memegang punca jubah orang Yahudi dan berkata, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar itu, tunjukkanlah kami kepada Allah yang benar itu. Kita mungkin menghafal ayat itu, tapi saya mau beritahu, kalau kita tidak menjadi kesaksian yang positif di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di marketplace di mana kita ada, jangan mimpi orang mau percaya kepada Tuhan. Meskipun mulut kita berbusa-busa memberitakan tentang Yesus, kalau tidak diiringi dengan sikap hidup, tentang kesaksian hidup yang jadi teladan, yang bisa dicontoh, maka semuanya menjadi sia-sia. Karena itu sekali lagi, tidak dapat dilepaskan akurat dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak akurat dengan firman Tuhan, maka pasti kesaksian hidup kita pun tidak akurat. Akurat dengan firman Tuhan, kemudian hadirkan, lahirkan, munculkan kesaksian positif di dunia ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Markus pasal 4 tadi. Kita coba melihat di dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat yang ke-24, Alkitab berkata demikian. Markus pasal 4 ayat 24 tadi. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam naskah Yunani di sana dikatakan tentang blepete. Perhatikan baik-baik apa yang kamu dengar. Jadi bukan sekedar camkan apa yang kamu dengar, tapi perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama apa yang kamu dengar. Memperhatikan secara seksama itu bukan sekedar tahu,
Memperhatikan dengan seksama, bukan sekedar kita, oh iya ya, Alkitab katanya mengatakan seperti itu, firman Tuhan katanya mengatakan seperti itu. Tetapi dari kalimat ini ada satu kebenaran yang ingin saya sampaikan, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika dia berkata, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ini bicara tentang pembuktian secara akurat. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dengan akurat, kalau kamu menjadi kesaksian, menghadirkan kesaksian yang positif di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dimanapun kita berada, maka selanjutnya dia katakan, perhatikan dengan baik apa yang kamu dengar. Ini pembuktian bahwa ketika kita belajar melangkah sesuai dengan firman Tuhan, kita belajar bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat secara akurat pun Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ada pepatah berkata, kerjakan bagianmu dan sisanya biar Tuhan yang melakukannya. Kita mengerjakan bagian kita, mengerjakan firman itu dengan akurat. Dan selanjutnya mari kita perhatikan dengan baik-baik. Mari kita buktikan dengan baik-baik. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu menggenapi kebenaran firman Tuhan. Karena itu ketika kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita pun akan menuai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berharap ketika kita tidak pernah menabur, lalu kemudian kita mau berharap menuai. Jangan pernah ketika kita tidak pernah menanam sesuatu, lalu kita mau berharap untuk mendapatkan hasil. Ketika kita menuai apa yang menjadi hak kita, maka sekali lagi itu tidak datang dengan tidak ujuk-ujuk datang, tidak serta-merta datang, tetapi ada bagian-bagian yang kita sudah kerjakan, ada tanggung jawab yang kita sudah kerjakan. Sekali lagi ketika Tuhan menciptakan kita, Dia nggak pernah menjadikan kita sebagai robot. Dia tidak pernah menjadikan kita menjadi orang yang pasif, tetapi orang aktif. Ini tidak berarti melawan hukum anugerah. Perhatikan, anugerah jangan memahaminya dengan anugerah kebablasan, bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah, menerima grace, menerima kasih karunia. Bukan berarti kita kemudian menjadi pasif. Tapi sekali lagi ada tanggung jawab kita, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada panggilan-panggilan hidup tiap-tiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Nah, kalau kita mengerjakan bagian kita, kita mengerjakan panggilan kita, maka kemudian ada penegasan bahwa, sekali lagi, perhatikan dengan seksama apa yang kamu dengar. Lalu kemudian baru dia berkata, ukuran yang kamu pakai akan dipakai untuk mengukur kamu. Ukuran apa yang hari ini kita gunakan? Standar apa yang kita gunakan hari ini? Dalam kehidupan kita secara pribadi, adakah kita menjadikan firman Tuhan menjadi tolak ukur satu-satunya? Adakah kita menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi standar yang utama? Atau kita menjadikan firman Tuhan hanya ketika kita kepepet? Kita menjadikan firman Tuhan sebagai senjata hanya waktu kita ada dalam situasi yang sulit. Lalu kemudian kita cari-cari ayat yang mendukung situasi kita. Dan ketika firman yang datang mengajar kita, mendorong kita, memerintahkan kita, bahkan barangkali menegur kita dengan keras, menghajar kita sekalipun, kita menolaknya. Ukuran apa yang kita pakai hari-hari ini? Maka ketika kita menggunakan firman secara akurat, sekali lagi, disitulah kita akan menuai. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Bahkan Alkitab berkata, akan ditambahkan lagi dalam kehidupan kita. Saya teringat sebuah iklan di televisi. Biasanya ada demo memasak ya, demo memasak. Nah, ketika sang koki itu memperagakan tentang bagaimana, katakanlah misalnya memasak sebuah menu tertentu, maka orang yang menonton, ada ibu-ibu yang menonton atau bapak-bapak yang menonton mulai tertarik, lalu kemudian dia mulai memperagakan, mengikuti persis seperti yang ditunjukkan di dalam iklan di televisi itu. Tetapi di televisi itu kan iklan tidak panjang-panjang. Ya katakanlah 5 menit dia memperagakan itu. Dia mulai ajar, mulai dari iris bumbunya, mulai di adonannya, mulai dimasak. 5 menit kemudian tralala, siap untuk dimakan. Wah, enak sekali dimakan. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak yang hanya menonton televisi ini kemudian mempraktekkan itu.
Dan dalam waktu 5 menit disajikanlah. Dan apa yang terjadi? Apakah makanannya enak? Tralala, makanannya nggak enak. Kenapa? Karena baru 5 menit. Belum matang, masih mentah. Lalu dia mulai protes, ini iklan bohong ini nggak benar, ini ajaran sesat ini. Saya sudah mengikuti dengan akurat dari awal sampai akhir, tapi ternyata hasilnya tidak sama, makanannya tidak enak. Saya mau beritahu, itu tidak mengikuti, tidak bertindak secara akurat. Iklan di televisi itu kan dipersingkat, sehingga waktu mengiris bawang mungkin 5 menit dipersingkat menjadi setengah menit, dipercepat. Waktu memasak mungkin butuh setengah jam, dipercepat waktunya, dipercepat sehingga cuma 1 menit, sehingga keseluruhan waktu untuk proses memasak itu hanya memakan waktu 5 menit, padahal bisa jadi waktunya adalah 30 menit atau bahkan 1 jam. Maka jangan heran kemudian orang yang di rumah yang memperagakan itu melakukan, meskipun dia ikuti caranya persis, tidak ada yang keliru, tapi hasilnya tidak benar, hasilnya tidak enak, tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan di televisi itu. Ini adalah karena tindakan yang saya katakan tadi, tindakannya tidak akurat. Jangan berharap hasil yang maksimal kalau kita tidak bertindak dengan benar. Jangan mengharapkan hasil yang baik kalau kita tidak mengikuti proses dengan benar. Dalam hidup ini ada proses-proses yang harus kita hidupi. Yang namanya instan itu memang kelihatannya sesaat enak, tetapi selalu berdampak yang negatif lah. Yang namanya instan. Makanan-makanan yang instan itu memang kelihatannya praktis, tetapi perhatikanlah baik-baik. Semuanya berujung kepada hal-hal yang kurang baik. Suatu kali saya mengunjungi rumah sakit untuk mendoakan orang yang sakit, seorang anak yang sakit, dan ketika saya masuk di bangsal anak itu untuk mendoakan, saya kaget karena di bangsal itu ada 6 tempat tidur ya, di ruangan itu ada 6 tempat tidur untuk anak, dan di situ terbaring 5 orang anak, dan kelima-limanya itu kasusnya adalah sama, ususnya dipotong. Ketika saya coba cari-cari tahu kenapa ini bisa terjadi, ternyata rata-rata persoalannya adalah anak-anak ini suka makan snack, suka makan mie goreng, suka makan yang serba-serba instan, minuman-minuman instan, minuman-minuman manis. Dan akibatnya adalah usus mereka belum siap untuk menerima itu, sehingga terpaksa harus mengalami proses operasi, dipotong. Nah, itu instan. Sesuatu yang melewati proses memang kadang-kadang menyakitkan, tetapi hasil dari sebuah proses itu adalah selalu mendatangkan sukacita. Proses itu sekali mendatangkan hasil yang jauh lebih berkualitas. Emas yang ditempa, tanah liat yang dibanting sedemikian rupa, ketika sudah sampai pada tujuan akhir, sebagaimana yang ingin diciptakan atau hasil yang ingin dibuat oleh kreatornya, maka semua menjadi indah, semua menjadi menarik. Tapi jangan lupakan prosesnya. Ada proses yang harus dilewati untuk bisa mencapai hal itu. Karena itu sekali lagi perlu ada tindakan benar, perlu ada proses benar untuk kita bisa mencapai hasil yang benar, hasil yang maksimal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, mari kita melihat di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-25. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bicara tentang talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi tiap-tiap kita. Setiap orang punya talenta, setiap orang diberikan kemampuan. Di waktu yang lampau saya membicarakan tentang karunia-karunia, bahwa tiap-tiap orang-orang percaya diberikan karunia. Tujuannya untuk apa? Untuk saling membangun sesama tubuh Kristus. Nah, dalam kehidupan kita pun, dalam konteks talenta, tiap-tiap kita diberikan talenta. Kita bertanggung jawab untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan beri bagi kita hari-hari ini. Jangan talenta kita memanfaatkan, talenta kita kubur sedemikian rupa. Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta, dengan karunia untuk melayani Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita berbagai macam talenta, beragam kemampuan dalam diri kita. Tetapi seringkali talenta itu tidak kita gali sedemikian rupa. Kita menjadi orang yang malas, kita menjadi orang yang tidak mau untuk mengalami perkembangan, mengalami kemajuan. Di masa-masa pandemi seperti ini dibutuhkan suatu kreativitas di mana talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita gali, mari kita kembangkan talenta-talenta itu. Jangan justru menggunakan talenta untuk hal-hal yang negatif.
Kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan justru kita gunakan yang salah. Tapi mari kita manfaatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya sekali lagi setiap kita ada talenta, ada kemampuan-kemampuan, dan tanggung jawab kita adalah sekali lagi untuk menggunakan talenta dan kemampuan kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemberi talenta. Saudara ingat ketika perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 1 talenta, dikasih 2, dikasih 5. Ya, bagaimana kemudian yang 5 berlipat ganda, yang 2 berlipat ganda, tetapi yang 1 dia kuburkan. Ketika sang pemberi talenta itu datang, dia berkata, "Hai hambaku yang jahat." Kenapa? Bukan soal harus berkembang banyak menjadi 10 seperti yang punya 5 talenta. Tapi yang diberikan 1 talenta pun kalau dia kembangkan menjadi 2, maka itu juga berhasil. Itu juga sukses. Kenapa? Karena dia melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Dalam hidup kita pun sekali lagi masing-masing kita dipercayakan talenta. Tidak perlu kita berkata, "Oh, saya mau sama dengan si A, saya mau seperti si A." Jadilah dirimu sendiri. Kita ini unik di hadapan Tuhan. Gak perlu kita saya harus seperti si C. Kehidupan saya harus seperti si C. Memimpin pujian seperti si A. Berkhotbah seperti si Z dan lain sebagainya. Tiap-tiap kita itu punya karakteristik. Tiap-tiap kita sudah diberikan keunikan oleh Tuhan. Karena itu setiap talenta yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kembangkanlah. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya di hari-hari ini. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di era baru. Yang pertama yang saya katakan tadi adalah tanggung jawab kita adalah meresponi setiap kebenaran firman. Kita responi dengan benar, dengan akurat. Ya, kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dengan benar dan dengan akurat. Dan yang kedua adalah kita bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian yang positif di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di marketplace, dimanapun Tuhan memanggil kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita adalah bertindak akurat, bukannya dengan akurat, tapi mulai bertindak akurat sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Maka di sana kita akan melihat seperti firman Tuhan berkata, "Lihatlah apa yang kamu dengarkan, camkanlah apa yang kamu dengarkan, perhatikanlah apa yang kamu dengarkan." Kita akan menuai hasil lipat kali ganda. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepadamu sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam konteks yang lain, kata ukuran yang kamu pakai itu juga dipergunakan untuk soal mengampuni. Ketika kamu tidak mengampuni, ketika kamu mengampuni, ukuran itu akan diukurkan kepadamu. Tapi kalau kita membaca dalam konteks ini bicara sekali lagi tentang bagaimana kita bertindak akurat sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan melihat, kita akan mengalami apa yang namanya hasil dari setiap taburan kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan yang terakhir, yang keempat tadi berkata bahwa tanggung jawab kita adalah untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan sesuai dengan maksud dari sang pemberi talenta itu. Jadi kita mesti merenungkan, untuk apa Tuhan beri saya talenta ini? Tentu kita mesti melakukannya itu, menggunakannya sesuai dengan maksud dan tujuan sang pemberi talenta. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana hari-hari ini kami memasuki satu era yang baru, new normal. Kami memasuki suatu situasi yang baru. Dan ada tanggung jawab kami yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Yaitu kami harus mendengar kebenaran firman Tuhan dengan akurat. Kami harus mendengar dengan benar. Kami harus menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kami. Kami harus memberi kesaksian yang positif, yang dapat berdampak bagi orang-orang lain, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami bertanggung jawab untuk mulai bertindak dengan akurat sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima, kami boleh menuai hasil sebagaimana firman Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu. Dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya adalah kami harus menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami pakai talenta
karunia yang Tuhan beri sesuai dengan maksud sang pemberi talenta, yaitu Engkau sendiri. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengar merenungkan firman Tuhan ini, kami melihat kepada tanggung jawab kami masing-masing. Kami hadir di dunia ini, kami ada sampai hari ini karena ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Karena itu biarkanlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.